Selamat pagi, Bapak Ibu, jemaat sekalian, baik yang hadir di tempat ini maupun juga yang mengikuti secara streaming. Mari kita bersama-sama berdiri, kita bersaat teduh, dan kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Kebaktian Gereja Reform Injili Indonesia Pusat dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mari kita bersama malaikat sebagai orang percaya, bagian dari umat kudus, berbagai penjuru bumi memuji Kristus, Sang Penebus kita. Mari kita angkat pujian nomor 1, terpujilah nama Kristus.
kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami dengan hati yang gentar datang ke hadapan Engkau, sekaligus dengan hati yang sukacita, karena begitu besar anugerah dan kasih Tuhan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tuhan, biarlah ketika kami datang ke hadapan Engkau pada pagi hari ini, Tuhan melayakkan kami. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Janganlah Tuhan ingat, karena Tuhan memampukan kami mengakui dosa kami karena pengorbanan Kristus. Tuhan, biarlah Engkau berkenan akan ibadah pada pagi hari ini, dan biarlah pujian kami dan kebenaran firman Tuhan menjadi bekal kami sepanjang kami hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, dipersilakan duduk. Begitu indah kita mempunyai penebus kita, Yesus Kristus, yang di dalam kesulitan dan hidup yang kita alami, Dia akan menggenggam, akan menopang, dan akan mengangkat kita bila kita jatuh. Juga akan melindungi jiwa kita. Mari kita angkat pujian nomor 2, Ia melindungi jiwaku. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab. Hari ini kita ambil dari Matius pasal 8 ayat ke-5 sampai ayat ke-13. Matius pasal 8 ayat ke-5 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Kita akan bersama-sama membaca. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum,
datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan pujian nomor 3, "Bukakan mataku Tuhan." Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir dan mengikuti kebaktian. Kita bersyukur baik yang hadir di tempat ini mengikuti kebaktian secara fisik maupun juga jemaat sekalian yang mengikuti kebaktian secara streaming. Diingatkan kembali bagi kita yang hadir di tempat ini, masker wajib dipakai selama ibadah berlangsung dan selama kita berada di dalam areal gereja. Kemudian bagi kita yang hadir, diharapkan melakukan pendataan jemaat. Ada 3 cara, silakan dilihat. Selama kita mendengarkan pengumuman, silakan ambil waktu beberapa menit untuk mendata diri. Pertama, melalui link dengan browser atau melalui WA atau SMS dengan format yang ditampilkan di layar, atau bila ada kesulitan untuk kedua cara tersebut, bisa meminta kertas yang nanti bisa didapat dari para asyir yang berada di sekitar Bapak Ibu sekalian.
Kemudian pada hari ini, Minggu, selain daripada kebaktian Inggris dan bahasa Indonesia yang dilakukan sekarang, nanti pukul 4 sore juga ada kebaktian umum sore yang juga dilakukan secara fisik. Lalu jam 16, yaitu 4 sore, akan dilakukan siaran ulang kebaktian Mandarin tadi pagi, dan juga kebaktian Indonesia, yaitu yang ini, dan juga kebaktian di dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, selama kita berada di dalam kondisi pandemi, ada banyak berkat yang diberikan oleh Tuhan melalui streaming Reform Injili. Bapak Ibu, silakan ajak kenalan kita yang berada di tempat-tempat yang sulit, yang mungkin tidak punya kesempatan untuk ikut mempelajari dan mendengarkan firman Tuhan, silakan ajak mereka. Dari hari Senin sampai hari Kamis, Senin pukul 19, yaitu pukul 7 malam, akan dipimpin oleh Pendeta Edward Uy dengan tema pandemi setelah pandemi, yaitu kemajuan teknologi dan kemunduran manusia. Ini Senin pukul 19. Kemudian hari Selasa sampai hari Kamis pukul 19 juga akan ada eksposisi 1 Yohanes episode ke-28 sampai 30 yang dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong. Lalu pada hari Jumat ada PAGRII Pusat Pemahaman Alkitab. Ini pukul 18.30 dipimpin oleh Pendeta Jimmy Pardede dengan tema menyamakan diri dengan Allah. Lalu pada hari Sabtu, 30 Januari, pukul 6.30 pagi, mari kita bersama-sama mengikuti persekutuan doa GRII Pusat. Kemudian pada pukul 19, kita bisa menyaksikan bersama-sama Kapin Pare-Pare 2012. Setiap siaran Kapin sebenarnya adalah Gospel Rally, yaitu adalah KKR Kebangkitan Iman mengajak orang-orang untuk percaya kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Jemaat sekalian, ajak mereka yang belum pernah mendengarkan Injil untuk ikut dan mendengarkan siaran, khususnya setiap hari Sabtu pukul 19. Minggu ini adalah Kapin Pare-Pare 2012. Selanjutnya, katekisasi angkatan ke-62 dan baptisan kudus anak angkatan 59 sudah mulai dapat menerima pendaftaran. Silakan foto, silakan lihat supaya bagi yang mengikuti katekisasi dan baptisan kudus dapat mendaftarkan diri melalui link yang diberikan di layar kita. Kemudian bagi kita yang mempunyai anak, mempunyai kenalan, mempunyai cucu, siapa saja yang bisa diajak, mari kita ajak mereka mengikuti sekolah minggu melalui Zoom. Dilakukan di dalam 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Mandarin. Untuk bahasa Indonesia sampai kelas 7. Bapak Ibu, di dalam kesulitan-kesulitan yang ada di seluruh gereja, khususnya sekolah minggu dan remaja, mereka sulit sekali untuk datang ke gereja secara fisik. Mari jangkau mereka, supaya mereka juga terus-menerus dapat bersekutu, walaupun secara virtual. Selanjutnya pengumuman Stretch. Stretch adalah sekolah teologi untuk kaum awam. Kalau Bapak Ibu selama ini ikut di dalam KKR regional, lalu bertemu dengan guru-guru di daerah-daerah, mereka yang rindu untuk diperlengkapi teologi mereka, ini adalah kesempatan yang baik juga karena Stretch ini melalui online. Ya, yang paling dekat 28 Januari dipimpin oleh Pendeta Jimmy Pardede dengan tema terbentuknya teologi reform. Kemudian 23 Februari studi PB 5 Tesalonika Filemon dipimpin oleh Pendeta Eko Arya. Silakan ajak menjadi berkat bagi mereka yang tidak
bisa hadir secara fisik. Kalau dulu dilakukan di kota-kota di seluruh Indonesia, ini kesempatan yang baik menjadikan mereka mempunyai bekal untuk belajar teologi lebih lagi. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada juga program musik paruh waktu bagi anak-anak juga orang dewasa. Ada batas pendaftaran, silakan dilihat, kemudian silakan ditanya bila ada yang kurang jelas melalui nomor yang tertera di layar. Gereja Reform Injili Indonesia Pusat juga melakukan kelas pranikah untuk periode Februari dan Mei 2021. Kelas akan diadakan setiap Sabtu pukul 2 sore selama 12 minggu berturut-turut, dimulai 20 Februari 2021. Bagi kita yang akan melakukan pernikahan, silakan untuk mengikuti kelas pranikah. Silakan dapat melihat dan mengisi Google Form di link yang ditampilkan. Selanjutnya adalah pengumuman pengajuan pemberkatan nikah. Mari kita bersama-sama mendoakan 4 pasangan yang mengajukan pemberkatan nikah. Yang pertama adalah Edi Wiharja dan Hana Marisa Chang. Yang kedua, Yohanes Halim Febri Wijaya dan Marisa Francisca. Pasangan ketiga, Suhan Dinata Halim Jaya dan Deliana. Pasangan keempat, Ferdi dan Florence Amelia Budiman. Bila ada masukan yang sah, silakan jemaat sekalian menghubungi sekretariat. Demikian pengumuman yang kita perlu perhatikan. Mari kita bersama-sama berdiri, kita menyanyikan pujian nomor 3, mempersiapkan diri bersama-sama berdoa syafaat. Sekalian, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, mari kita mengaku dosa kita dan mari kita minta Tuhan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Kita mempersiapkan diri dan kita berteduh di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami di dalam kesalahan kami, di dalam dosa kami. Kami yang tidak layak, kami yang terus-menerus mendukakan hati Tuhan. Tuhan layakkan di dalam darah Yesus Kristus. Jemaat sekalian, mari kita mendoakan korban bencana alam. Mereka yang mengalami longsor di Sumedang, banjir di Kalimantan Selatan, gempa di Majene, Sulawesi Barat, banjir di Manado, dan erupsi Gunung Semeru. Mari kita doakan mereka di dalam kesulitan. Tuhan memberikan sukacita dan Tuhan memberikan penghiburan. Mari kita ingat mereka di dalam doa kita. Bapa, kami mau mengingat mereka yang mengalami kesulitan, mengalami bencana alam di seluruh Indonesia. Mereka yang mengalami longsor, mereka yang mengalami banjir, mereka yang mengalami gempa. Di dalam kesulitan-kesulitan karena kehilangan tempat tinggal untuk sementara, kesulitan mengalami makanan, kesulitan di dalam kesakitan, di dalam ketidakmengertian, di dalam ketidakpastian. Tuhan sendiri yang pimpin dan Tuhan sendiri yang kuatkan. Tuhan, biarlah di dalam kesulitan-kesulitan seperti ini, Tuhan membuat mereka mengerti dan membuat mereka mencari Tuhan dan mencari Tuhan di dalam kebenaran Injil. Tuhan, biarlah kami orang-orang percaya, kami juga bergerak, kami juga mendampingi, kami juga berbelas kasihan, kami juga
memikirkan kehendak Tuhan melalui setiap kejadian ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengingat mereka. Yang kedua, mari kita berdoa bagi anak-anak keturunan kita. Anak-anak keturunan orang percaya, supaya Tuhan tidak melalukan mereka, dan mereka juga Tuhan anggap adalah anak-anak perjanjian. Sama seperti bacaan Alkitab yang tadi kita baca, Tuhan bisa kumpulkan orang percaya dari seluruh penjuru bumi. Mari kita berdoa supaya Tuhan tidak melalukan anak-anak keturunan kita. Mari kita buka suara kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sekali lagi datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan mengingat anak-anak keturunan kami, anak kami, cucu kami. Tuhan pimpin agar di dalam anugerah keselamatan yang Tuhan berikan di dalam keluarga kami masing-masing, Tuhan memberikan kesempatan juga kepada kami untuk terus mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan tidak melalukan mereka, bukan karena mereka hadir di dalam keluarga kami secara keturunan, secara garis darah, tetapi karena Tuhan memang menetapkan mereka di dalam kekekalan sebagai anak-anak perjanjian. Tuhan, jangan lalukan anak-anak kami. Kiranya Tuhan mengingat dan Tuhan membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Tuhan, demikianlah doa yang kami sampaikan di dalam kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, silakan duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Jos. Kali ini karya Mendelssohn, judulnya Be Not Afraid. Setelah itu, mimbar akan diberikan kepada pendeta Dr. Stephen Tong untuk penyampaian firman Tuhan.
Bapak Ibu Jemaat sekalian, kembali saya ingin meng-highlight salah satu pengumuman tadi tentang kursus teologia bagi kaum awam, yaitu Sekolah Teologia Reform Injili Jakarta. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada wadah-wadah pembelajaran firman Tuhan lewat PA, seminar, maka Stretch ini adalah dalam wadah kelas, Bapak Ibu sekalian, dalam wadah kursus, di mana dalam satu kelas kita akan membahas dalam 5 kali pertemuan, sekitar 15-16 jam pertemuan, di mana itu akan membahas satu tema saja, yang biasanya di dalam kelas katekisasi mungkin hanya 1 jam, 2 jam, di dalam kelas Stretch itu akan dibahas selama belasan jam. Kurikulum, kita menggunakan kurikulum yang merupakan adaptasi dari STTRII Internasional. Jadi ini adalah bagi Bapak Ibu yang ingin mendalami teologi sebagai jemaat awam dengan lebih dalam, dengan lebih sistematis, baik itu teologi sistematika, biblika, historika, Bapak Ibu bisa mendapatkannya dalam kelas ini. Karena kita percaya, Pendeta Stephen Tong percaya bahwa teologia itu bukan hanya milik hamba Tuhan saja, tetapi milik setiap jemaat Tuhan. Bapak Ibu sekalian bisa melihat detailnya di dalam slide. Ada 5 pertemuan melalui Zoom, jadi bisa mengajak teman-teman yang lain di luar kota sekalipun bahkan. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin ragu-ragu seperti apa ikut kelas lewat Zoom, maka Bapak Ibu dapat mengikuti kelas pertama tanpa dipungut biaya, pertemuan pertama. Tetapi jika Bapak Ibu ingin mengikuti kelas itu sampai pertemuan terakhir, maka ada biaya pendaftaran dan administrasi yang harus dicatat. Karena ini seperti kursus di mana kalau Bapak Ibu berkenan juga ada program sertifikasi internal dengan mengerjakan tugas, ujian, dan seterusnya. Tetapi kalau hanya mau ikut sebagai pendengar saja, itu juga bisa. Bapak Ibu sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu nomor 3, Bukakan Mataku. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Selamat pagi, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan ke dalam minggu yang baru. Kami minta Tuhan memberkati setiap kami, memberikan kekuatan badania maupun rohania. Berilah pendengaran yang jelas sehingga kami pada pagi ini boleh menerima firman Tuhan dan mendapatkan itu sebagai kekuatan rohani kami. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Pakai dia dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus dan juga memberikan bijaksana dan kuasa rohani. Sehingga setiap kalimat yang diuraikan boleh menjadi berkat bagi kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Mari kita membaca kitab suci dari Injil Matius pasal ke-7. Kita akan membaca dari pasal ke-7 ayat yang ke-13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatkannya. Atau terjemahan lain, masuklah melalui pintu yang sempit, karena pintu yang lebar dan jalan yang besar justru membawa engkau kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melalui pintu itu. Sebab sempitlah pintu dan kecillah jalan yang membawa engkau kepada hidup yang kekal. Dan sedikit orang yang menemui melalui pencariannya itu. Saudara-saudara, tak pernah ada orang bicara seperti ini. Satu-satunya orang yang mengajar dan memberikan perintah, jalanlah, masuk pintu sempit dan perjalanan yang kecil. Karena itulah jalan yang benar yang membawa engkau kepada hidup yang kekal. Tetapi jalan yang besar, pintu yang lebar justru membawa menuju kepada kebinasaan. Dan itu sebab engkau mesti cari, dan engkau akan menemukan pintu yang sempit, jalan kecil yang bawa ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, saya terus memikir ayat-ayat ini. Begitu pendek, cuma dua pilihan. Jalan besar, pintu lebar. Jalan kecil, pintu sempit. Namun hanya dua yang dipilih. Satu menuju ke neraka, satu menuju ke hidup yang kekal. Berapa penting ajaran ini? Berapa penting pilihan ini? Tetapi justru di dalam kedua bagian ini. Yang pertama, pintu yang lebar. Jalan yang luas, tidak perlu dicari. Langsung masuk. Untuk perhatikan. Pintu yang sempit dan yang kecil harus dicari sampai engkau ketemu. Apa bedanya? Bedanya semua sudah disediakan, semua sudah disiapkan, langsung masuk, langsung enak, langsung bebas, langsung semau engkau jalan seenak sendiri. Kenapa tidak perlu tanya? Kenapa tidak perlu cari? Kenapa langsung boleh masuk? Karena sudah disiapkan secara convenience, enak, gampang, dan sangat natural engkau masuk ke dalamnya. Saudara-saudara, apakah di dalam dunia ini memang ada dua macam jalan? Kita sama-sama lewati. Setiap detik menjadi menit, setiap menit menjadi jam, setiap jam menjadi hari, dan setiap hari menjadi minggu, menjadi bulan, menjadi tahun, dan didorong oleh waktu terus menerus menuju kepada akhirnya kita berhenti bernapas, kita berhenti bertingkah laku, dan kita akhirnya tutup mata, berhenti detukan jantung, dan kita meninggal dunia. Detik terakhir dan berjalan kita di dunia ini menuju ke mana? Menuju ke surga.
atau menuju ke neraka. Saat itu engkau menyesal, kenapa saya pilih, kenapa saya jalan di dalam jalan yang lebar, sudah tidak ada kesempatan untuk belok, tidak ada kesempatan untuk kembalikan hari-hari yang lewat, tahun-tahun yang sudah sisa, sudah tidak ada. Engkau hanya melihat hukuman, kecelakaan, dan segala sesuatu penghakiman yang sangat mengerikan menanti di depanmu. Dan saat itu engkau hanya bisa menangis, hanya bisa menyesal, tapi tidak bisa merubah situasi dan nasib yang malang itu untuk selama-lamanya. Berapa menakutkan, berapa bahaya adanya seperti ini. Orang yang terus kira enak-enak, melampiaskan nafsu, mau berzina, mau berbuat dosa, mau melakukan segala kejahatan, sebebas mungkin, seenak mungkin. Siapa yang bisa melawan saya? Siapa yang bisa menghentikan saya? Tidak ada orang yang bisa membiarkan saya terhindar daripada kebebasan semau saya sendiri. Orang-orang itu tidak mengetahui bahwa waktu bisa lewat, kesempatan bisa selesai, kebebasan bisa berhenti, dan pada saat itu sudah tidak ada orang bisa menolong. Manusia di dunia berdosa ini jalan terus dan tidak melihat ada hari depan. Sampai pada satu hari matanya terbuka melihat, sudah detik terakhir. Mereka tidak mungkin mengembalikan kesempatan yang lewat, hari yang sudah dibuang, dan apa yang harus diterima pada jalan menuju satu langkah lebih daripada langkah terakhir itu. Saudara-saudara, maka di dalam keadaan seperti ini, Yesus berkata, jangan kau anggap dirimu pintar, jangan kau anggap dirimu aman, jangan kau anggap dirimu mempunyai sesuatu kepastian yang pasti safe, pasti aman dan selamat. Alkitab mengatakan barang siapa yang anggap diri bisa berdiri tegak, harus hati-hati. Everyone who think he is good enough to stand, let him be very careful. Karena mendadak kecelakaan tidak tiba, kamu tidak sempat melarikan diri. Jadi orang berbijaksana adalah orang mengetahui sebelum kecelakaan tiba. Orang yang bijaksana adalah orang yang mempunyai mentahan diri sebelum terlepas ke dalam kecelakaan yang tiba itu. Yesus berkata itu sebab masuklah pintu yang sesak. Ini perintah. Ini sesuatu kewajiban. Lah. Setiap kali dipakai berarti di situ ada perintah. Cintailah Tuhanmu. Cintailah sesamamu. Berhati-hatilah. Setiap kali lah muncul, di situ berarti perintah tiba. Tuhan sedang memberikan perintah petunjuk dan memberikan kewajiban yang harus kita lakukan. Masuklah pintu yang sesak. Berarti Tuhan mengharuskan kita, memerintah kita, carilah yang sulit, carilah yang sesak, lalu engkau masuk dengan memaksa dirimu. Saudara-saudara sekalian, dunia ini menawarkan jalan yang luas, yang bebas. Engkau mau apa? Seenak mungkin. Tidak ada latihan, tidak ada ujian, tidak ada saringan, yang ada cuma kebebasan semutlak mungkin. Mau berzina silakan, mau cari perempuan silakan, mau berjudi silakan, engkau mau melakukan kejahatan silakan. Yang kau inginkan
lakukan. Yang kau harapkan, lakukan. Mencapai sesuatu menurut keinginanmu seliar mungkin. Ini adalah kebebasan yang tidak ada batasan. Ini adalah sesuatu kelonggaran yang seenak mungkin. Yang lebar, jalan yang luas. Saudara-saudara, banyak orang merasa dalam kesesakan hidup tidak berarti. Maka ingin pindah ke kota yang lebih enak, ke negara yang lebih bebas. Maka semenjak abad ke-19, kemajuan Amerika menarik semua orang yang mau imigrasi ke negara itu. Maka mereka melepaskan diri dari Guatemala, dari Honduras, dari Panama, daripada tempat-tempat yang lebih susah, lebih tidak adil, lebih kurang jujur, menuju ke Amerika, tempat yang jujur, tempat yang maju, tempat yang banyak usaha, kerajinan, kerja berat, tapi akhirnya negaranya maju sekali. Tidak ada satu negara seharusnya mengalami kemiskinan, kepicikan, dan kesulitan sosial. Karena Tuhan memberikan hak yang sama kepada manusia, asal jujur, rajin, tekun, pasti cukup hidup. Dunia ini dicipta dengan ajaib sekali. Pohon-pohon keluar, buah-buah hasil, dan binatang-binatang menurunkan keturunan. Semua itu persis cukup dimakan, dipakai oleh umat manusia. Jikalau engkau rajin, jika engkau jujur, jikalau engkau tekun mau kerja, tak mungkin engkau miskin, lapar, mati dalam kesusahan. Ini ada cara Tuhan mencipta manusia dengan ekologi yang begitu sempurna, dengan pertumbuhan-pertumbuhan yang begitu makmur, sehingga manusia boleh hidup secara nyaman di dunia ini. Tapi mengapa banyak negara menjadi miskin, lapar, kurang gizi, mati karena korupsi, karena ketidakjujuran sudah melanda di dalam masyarakat. Karena kemalasan, tidak mau bekerja, telah mengikat akan kebebasan kita. Karena ketidakjujuran dan tidakadilan dilakukan oleh pemerintah, maka ada orang terlalu kaya, ada orang yang terlalu miskin. Kesenjangan daripada masyarakat ini mengakibatkan sebagian orang harus menderita kelaparan, kurang gizi, mati, sakit karena ketidakadilan itu terjadi. Lalu semua orang pikir Amerika itulah tempat yang adil, tempat yang rajin kerja, tempat yang sukses, tempat yang tidak banyak korupsi. Mari kita pindah ke situ. Memang Amerika diberkati oleh Tuhan karena mulai daripada orang-orang reform. Orang-orang reform naik satu kapal tidak besar, melintasi laut yang berombak sangat menakutkan. Berbulan-bulan mereka berada di tengah-tengah laut, ombak-ambik oleh ombak yang besar sekali. Mereka dengan susah payah memerangi akan hujan keras, ombak besar, angin ribut. Akhirnya mereka sampai satu pelabuhan di Massachusetts. Pelabuhan itu saya pernah datang sendiri melihat situasi itu. Dan kapal itu namanya Mayflower, bunga bulan Mei. Orang di atasnya adalah orang-orang dianiaya di Inggris, orang-orang yang tidak bisa hidup dengan bebas. Mereka mau cari satu tanah yang baru. Kalau sudah sampai di tanah yang baru, mari kita rajin kerja, mari kita menanam, mari kita bertani, dan mari kita jujur mendapatkan buah-buahan, berdoa minta berkat dari Tuhan. Lalu kita sama-sama rajin kerja, mendapatkan segala sesuatu. Kita bagi rata dan kita membentuk pemerintah
yang berkonstitusi yang baik. Konstitusi yang baik yaitu semua rata, tidak ada satu orang melebihi orang lain. Semua harus melakukan hukum, semua harus menjalankan keadilan sehingga dunia bisa menjadi dunia yang baik. Kebaikan tidak diterima karena kemalasan. Keadilan tidak didapatkan karena ketidakadilan. Mari kita sama-sama mau adil, sama-sama rajin, sama-sama bekerja berat, sama-sama menanam menjadi petani, sama-sama bekerja dengan kedua tangan yang mati-matian mencari nafkah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Orang-orang reform yang bersatu pakai satu kapal melayar dari Inggris melewati Atlantik yang ombaknya besar sekali. Akhirnya tiba di Massachusetts. Kapal itu namanya kapal Mayflower. Yang berada di kapal itu orang-orang reform. Mereka pergi ke benua yang baru mencari pimpinan Tuhan. Lepaskan diri dari penganiayaan di dalam kerajaan Inggris. Mereka mau bebas. Lalu di situ mereka pelan-pelan menjadi bangsa merdeka dan melawan Inggris. Pada tahun 1776 perlawanan ini akhirnya berhasil mendapatkan kemerdekaan menjadi United States. Pada waktu itu mereka bebas. Mereka mendapatkan tanah yang luar biasa. Mereka mempunyai kebebasan yang tidak diganggu oleh siapa-siapa. Setelah mereka merdeka, mereka perang Inggris. Dan Inggris waktu itu adalah negara yang paling kaya, yang paling makmur, paling adikuasa di dunia. Dikalahkan, tanda tangan mengakui kemerdekaan United States. Permulaan dari beberapa bagian benua akhirnya menjadi 13 bagian negara. Akhirnya terus menerus sampai abad 20 menjadi 50 bagian negara. 50 states united together to become USA, United States of America. Saudara-saudara, negara ini karena dari semangat orang reform yang kerja berat, hemat uang, kerja mati-matian, tidak sembarangan pakai, tidak berzina, tidak berjudi, tidak korupsi, tidak mabuk, maka sebentar menjadi negara paling kaya di dunia. Negara mana saja kalau asal jalankan kehendak Tuhan, jalankan tugas sebagai manusia, sungguh-sungguh rajin dan sungguh-sungguh bekerja berat, tak mungkin ditinggalkan oleh Tuhan. Waktu itu Amerika negara paling baru. Negara yang kuno dan lama adalah Mesir, Romawi, Persia, ada negara Babylon, negara-negara di Asia yang barat, negara-negara Assyria, Babilonia, Persia, Macedonia, negara Romawi, negara Mesir, negara-negara yang kuno semua mulai lenyap. Kekayaan mereka sudah habis, kemudian mereka sudah lewat, kekuasaan militer mereka sudah punah, sehingga satu-satu negara yang paling kuat adalah negara Amerika. Dari mana? Dari kosong. Dari mana? Dari orang pengungsi yang melarikan diri dari Inggris masuk ke dalam benua Amerika dan mulai tanam, mulai tani, mulai kerja berat. Tuhan memberkati. Sudah Tuhan memberkati, mereka mendirikan konstitusi yang paling sempurna di dunia. Pemerintah haknya dari mana? Dari rakyat. Rakyatnya kenapa? Orang percaya. Rakyat orang bersembah sujud kepada Allah, orang berbakti menurut kitab suci, orang beriman Protestan,
orang reform yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Lalu mereka setelah mendirikan gereja, mendirikan sekolah, mendirikan masyarakat, mendirikan negara United States. Langsung Tuhan berberkati. Tidak lama kemudian lebih kaya dari Inggris, lebih kaya dari Perancis, Jerman, Itali, Spanyol, Portugis. Berkat yang dulu dilimpahkan di Eropa, sekarang dialihkan kepada Amerika. Lalu 1 tahun demi 1 tahun, di dalam 100 tahun kemudian, Amerika mulai membangun masyarakat dengan bangunan yang tertinggi di dunia. Sampai 1929, mereka berani membangun rumah tingginya 102 susun, Empire State Building, yang tingginya 1284 itu meter tingginya, saudara-saudara. 1284 feet itu lebih daripada 400 meter di atas muka bumi. Sekarang di Jakarta paling tinggi adalah kira-kira 180 meter. Tetapi itu 180 meter kira-kira sama dengan 600 feet. Dia 1200 feet. Lebih tinggi dari bangunan di depan gereja kita yang 60 susun itu 2 kali. Sampai hari ini gedung itu masih ada. Mereka bangun jembatan yang melintasi laut 1 kilometer lebih dengan 2 tugu yang besar. Lalu suspension bridge di San Francisco tahun 1934. Di timur bangun Empire State Building 102 susun. Di barat bikin sesuatu jembatan yang lebih 1,5 kilometer, tidak pakai tiang, melintasi laut, bisa 500 mobil, 5.000 mobil, 50.000 mobil berjalan di atasnya tidak roboh. Kekuatan, kekayaan bikin seluruh dunia kagum. Orang Indonesia imigrasi ke Amerika, orang Jepang imigrasi Amerika, orang Tionghoa imigrasi ke Amerika. Semua kira Amerika itu surga di bumi, surga yang turun ke dunia. Itu negara yang paling sempurna, konstitusi yang paling adil, paling rumit, hukum yang paling sempurna. Siapapun kalau presiden berdosa harus dihukum. Tidak ada sesuatu terkecuali. Satu kali seorang menteri Taiwan, anaknya sekolah di Amerika, bawa mobil tabrak, mematikan orang lain. Ditangkap sama polisi Amerika. Sesudah ditangkap lalu akan dihukum. Lalu duta besar di situ telepon kepada menteri kehakiman orang Amerika. Jangan sembarangan. Ini anak-anaknya menteri. Jangan dipenjarakan, jangan dihukum, karena ini orang penting. Dijawab oleh Amerika. Apa lu bilang? Anak menteri di Amerika, presiden kalau membunuh orang pun harus masuk penjara. Jangan bilang menteri. Apa arti kamu? Kamu mau mengatur, mau merubah hukum Amerika? Silakan nyala engkau. Ini tidak mungkin. Ditutup teleponnya itu. Nah, inilah keadilan Amerika yang sangat ketat. Seluruh dunia menuju ke neraka. Seluruh dunia menuju ke jalan yang lebar. Pintu yang sangat luas. Dan menuju kepada tujuan kebinasaan. Yesus 2000 tahun yang lalu berkata kepada kita, masuklah pintu yang sempit, berjalan di dalam jalan yang kecil.
Dan engkau harus menemui, melalui, mencari jalan itu. Saudara-saudara, saya berpikir waktu mau khotbah tentang ayat-ayat ini, saya begitu merenungkan, meditasi siang malam, apa artinya ayat-ayat seperti ini. Saudara, doakan saya, karena setiap kali kita membaca 2 ayat, lalu saya berkhotbah kira-kira 1 jam. Itu tidak gampang. Tapi Tuhan telah memberkati selama 64 tahun setengah. Saya terus berkhotbah. Lebih daripada 35.000 kali khotbah. Terus melewati waktu di bawah pimpinan Tuhan. Jikalau saya sudah naik mimbar, tidak ada yang diberitakan, saudara akan kecewa bukan? Jikalau saya sembarangan mentafsirkan, saya akan dihukum oleh Tuhan bukan? Jikalau firman yang Tuhan, yang suci dan adil, dikhotbahkan oleh mulut yang najis dan pikiran yang tidak taat kepada Tuhan, saya akan merusak iman orang Kristen banyak. Saya akan membuat gereja menjadi kurang beriman, atau beriman salah, beriman menyeleweng. Berapa besar dosa saya. Itu saya harus hati-hati, teliti, taat firman Tuhan, mempunyai comprehensive understanding of the firman seluruhnya, dari perjanjian lama, pasal dan ayat pertama, sampai perjanjian baru, pasal dan ayat yang terakhir. Seluruhnya mengerti dengan tuntas, baru menguraikan setiap ayat sesuai rencana Tuhan. Itu memang tidak gampang. Tapi Tuhan sudah memimpin pelayanan seperti ini 64 tahun setengah. Saya akan terus berdiri, terus bicara, mengajar firman Tuhan, sampai satu hari saya harus berbaring, harus tutup mulut, harus habis napas dan bertemu kepada Tuhan. Saudara-saudara, selama saya masih hidup, saya akan mendidik, mengajar engkau, memberikan petuturan kepada kamu sesuai firman Tuhan. Masuklah pintu yang sempit, jalanlah di dalam jalan yang kecil yang menuju kepada hidup yang kekal. Jangan masuk pintu yang luas, jangan menempuh jalan yang lebar, karena itu membawa engkau menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudara, mengapa Alkitab mengatakan jangan berzina, jangan menipu, jangan bersaksi palsu untuk mencelakakan sesamamu manusia, jangan menginginkan istri orang lain, jangan menginginkan rumah orang lain, sawah orang lain, sapi orang lain, lembu orang lain. Karena itu semua menyempit, membatas supaya kebebasan kita tidak liar. Mengapa mengikut orang kafir? Mengapa sama-sama mereka korupsi, menipu, curang? Mengapa engkau mendapatkan uang secara tidak senonoh? Mengapa engkau berdagang dengan penipuan, dengan muslihat, dan dengan sesuatu cara yang curang? Karena engkau mau luas, engkau mau bebas, engkau mau semau gue, seenak mungkin, selancar saja, tidak peduli akibatnya apa, pokoknya saya mau. Maka engkau melakukan perzinahan, perjudian, penipuan, engkau mengadakan segala sesuatu pencurangan dan segala kebebasan yang menuju kepada kejahatan, membuat engkau langkahnya besar, gerakannya bebas, aktivitasmu tidak diikat oleh kesempitan dari dalil-dalil dari hukum-hukum Taurat yang ditentukan oleh Tuhan. Saudara-saudara, siapakah yang mempunyai jalan yang sempit? Yaitu mereka yang mengikuti peraturan, tidak membobol, tidak melanggar, dan setia di dalam perjalanan yang diatur oleh hukum.
Itulah jalan yang sempit. Saudara-saudara, gampang tidak? Tidak gampang. Kalau kita ikut terus di dalam jalan yang sempit, mungkin kita akan rugi. Kita akan kurang untung. Kita akan menyempitkan profit kita di dalam perdagangan. Dan kita akan mendapat rezeki yang lebih kecil. Tapi saudara-saudara, pasti hatimu lebih aman, hidupmu lebih nyaman, karena engkau mengikut hukum dan berjalan di dalam jalan yang sempit. Berjalan di dalam jalan yang sempit, mentaati segala prinsip di dalam hukum, itu perlu disiplin, itu perlu mengikat diri, itu perlu mengekang nafsu, jangan melampiaskan semau sendiri, karena itu kebebasan yang menuju kepada kebinasaan. Dan Tuhan memberkati orang yang jalan sempit, yang menempuh jalan yang kecil dan tekun melakukan hukum Tuhan. Itu sebab biar kita tidak menjadi manusia yang melonggarkan diri dan melampiaskan diri semau mungkin, senapsu mungkin, lalu akhirnya hidup di dalam keliaran, di dalam kebuasan yang tanpa dibatas oleh kebenaran dan hukum. Kiranya Tuhan mengampuni kita, saudara-saudara. Lebih baik jalankan prinsip Tuhan dan tidur enak, daripada jalankan tawaran iblis tetapi hidup tidak ada sejahtera. Orang yang hidup karena melanggar hukum menjadi tidak sejahtera, orang itu masih diberkati oleh Tuhan. Tapi orang yang sudah melanggar satu kali, hati tidak sejahtera. Melanggar dua kali, hati tidak sejahtera. Langgar tiga kali, mulai biasa tidak, rasa tidak sejahtera. Lalu terus makin enak, makin lancar. Sudah biasa berbuat dosa, saban hari masih bisa enak tidur. Orang itu cilaka karena mendadak hukuman Tuhan datang. Dia sudah tidak ada kesempatan untuk kembali lagi. Saudara-saudara, Yesus mengatakan, masuklah pintu yang sesat, pintu yang ciut, jalanlah di dalam jalanan yang kecil. Itu pimpinan Tuhan dan itu perintah dari Tuhan. Tuhan tidak mau kita terlalu bebas. Itu sebab di dalam dunia abad ke-20 banyak orang baru sadar ini, baru sadar itu, membuktikan kita punya kemajuan kebudayaan sama sekali terlambat. Kita terlalu lambat mengerti yang salah siapa, yang benar apa. Kita campur aduk yang benar dan yang salah, menjadi penipuan terhadap diri, dan akhirnya kita merusakkan, memusnahkan, membinasakan diri kita sendiri. Saudara-saudara, Yesus berkata, jangan masuk ke dalam jalan yang luas. Jangan menempuh di dalam pintu yang lebar. Karena itu adalah membawa engkau menuju kepada kebinasaan. Saya kira di dunia banyak orang pintar, banyak orang bijaksana, banyak filosof-filosof yang sangat canggih sekali. Tapi tidak ada satu orang, baik di dalam kebudayaan maupun di dalam bidang filsafat atau di dalam politik, yang lebih jujur dari Yesus Kristus. The only Holy One of God. Satu-satunya orang kudus yang dikirim dari Allah. Di dalam mulutnya tidak ada satu huruf yang tidak jujur. Tidak ada satu suku yang mengandung kalimat yang membawa kita untuk ditipu oleh Yesus. Jesus is the most honest and sincere leader, the most honest people in the world history. Yesus adalah pemimpin dunia yang paling jujur selama hidup, tidak pernah keluarkan satu kalimat bohong, satu kalimat penipuan kepada manusia.
Semua pemimpin ingin dipilih menjadi presiden. Berkata bohong-bohong, menipu orang-orang yang memilih dia. Dan mereka tidak rasa malu, mereka tidak rasa salah, karena mereka anggap itulah kepintaran bijaksana mereka. Hanya Kristus tidak pernah. Di dalam pemilihan banyak presiden, kalau pilih saya janji ini, janji itu. Yang dijanjikan tidak satu dijalankan. Tetapi Yesus Kristus yang ikut aku, saya akan memberikan engkau ini. Janji Yesus tidak pernah satu luput. Tidak pernah satu kali menipu. Jesus is the most honest leader in the world history. Pada waktu abad 20 Perang Dunia Kedua, Jerman jauh lebih pintar dari Inggris. Karena Jerman mempunyai orang-orang Yahudi yang terlalu tajam pikirannya yang menjadi orang Jerman. Termasuk Einstein, yaitu Albert Einstein. Dan juga termasuk Oppenheimer yang membuat bom atom. Ini orang-orang terlalu pintar. Tapi akhirnya orang-orang yang pintar bisa bikin bom atom di Jerman, Tuhan tidak mengizinkan Jerman memiliki bom atom. Kalau Jerman yang memiliki bom atom terlebih dahulu, sekarang seluruh dunia akan menganut ajaran Hitler sampai seluruh dunia hancur. Maka Tuhan akhirnya membiarkan Hitler menganiaya orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi ketakutan lari ke Amerika. Akibatnya Jerman yang pintar, yang mempunyai otak bisa bikin bom atom, dipindahkan Tuhan ke Amerika. Akhirnya Amerika yang menjadi berhasil menemukan bom atom. Dan melalui bom atom membom di Hiroshima, di Nagasaki. Dan akibatnya ada Jepang dan Jerman yang lebih hebat, baik di timur maupun barat, harus kalah dan harus dimenangkan oleh orang bukan Hirohito, yaitu kaisar dari Jepang, bukan oleh Adolf Hitler, seorang diktator dari Jerman, supaya kedua negara itu diturunkan, Amerika diangkat. Tapi sekarang Tuhan menurunkan Amerika lagi. Karena mereka sudah menyeleweng, sudah pilih jalan yang lebar dan meninggalkan jalan yang kecil, pintu yang sempit. Kenapa kecil? Karena batas. Kenapa sempit? Karena prinsip. Yang langgar prinsip ini tidak bisa masuk. Yang tidak mau dibatas akan bebas sendiri, akan binasa. Silakan keluar. Yang ditetapkan jalan yang kecil, itu ada batasannya. Yang didirikan pintu yang sempit, itu ada prinsipnya. Maka Tuhan membuat prinsip, hukum, dalil, ikatan, batasan yang beratas di atas perjalanan dan tingkah laku manusia supaya kita diselamatkan. Saudara-saudara, batasan-batasan itu ditandai di dalam badan manusia. Waktu lihat kadang-kadang kalau sudah ada racun yang melukai tangan kakimu, sininya sakit. Kenapa yang racun di sini, sakitnya di sini? Saudara pernah waktu kecil, sini yang bengkak, keras, sakit sekali. Lalu ditanya, apakah sini luka? Tidak, yang luka di jari. Karena jari di sini sudah ada racun, ada bakteri akan mengalir ke jantung. Tuhan bikin batasan, mengikat di sini. Engkau sakit, bengkak, karena di situ ada kunci, bikin pintu sempit supaya bakteri tidak mungkin masuk ke jantung. Kalau bakterinya, racunnya masuk ke jantung, engkau segera mati. Tuhan tidak mau engkau mati. Tuhan bikin sesuatu ikatan membatas di sini. 1, 2, 3, 4. Dan tubuh ini dalamnya mempunyai jantung, mempunyai lever, mempunyai paru-paru, mempunyai empedu, mempunyai pankreas, mempunyai organ-organ yang paling penting. Kalau tidak ada jantung, darah tidak beredar. Bawa ke tangan kaki, atas ke kepala.
Kalau tidak ada jantung, kita tidak mungkin hidup. Kalau tidak ada paru-paru, kita tidak mempunyai oksigen. Kalau tidak mempunyai oksigen, darah tidak mungkin dicuci bersih setiap saat sehingga mengalir, memberikan seluruh hidup itu terjamin dengan udara yang fresh. Saudara-saudara, ciptaan Tuhan itu terlalu ajaib, sehingga karena 4 tempat ini ada kunci, ada batasan yang memberikan dalil, memberikan satu ikatan sehingga racun tidak sembarang masuk, tidak masuk ke jantung. Dan dalam tubuh kita organ yang paling penting dipelihara dengan higienik, dengan kebersihan yang tidak gampang merusak tubuh kita. Inilah bijaksana dari Tuhan. Itu sebab ada tempat-tempat yang bisa mengikat, membatas segala keracunan atau segala bahaya yang menuju ke jantung. Itu cara pimpinan Tuhan. Tuhan memberikan Taurat untuk mencegah kita terlalu brutal, terlalu bebas melakukan kejahatan. Tuhan memberikan kita batasan, memberikan prinsip hakim-hakim, segala hukum-hukum, segala prinsip-prinsip untuk mengikat kita di dalam kebebasan melalui keamanan, kesejahteraan. Itu adalah cara Tuhan bekerja dengan ajaib. Dengan demikian Tuhan juga membatas tingkah laku kita. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan menginginkan istri orang lain, jangan melakukan pendustaan, mencelakan orang lain. Engkau harus menghormati ibu bapa. Semua hukum, semua perintah, semua yang diberikan oleh Tuhan menjadi batasan itu adalah yang disebut jalan yang sempit, yang disebut adalah pintu yang kecil. Saudara-saudara, itu sebab waktu Yesus mengatakan kalimat ini bersangkut apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu hukum Allah yang menyatakan kesucian, menyatakan keadilan, dan menyatakan kebajikan Allah. Jangan engkau hina. Dan yang diberikan batasan di dalam yang disebut pintu yang sempit, jalan yang kecil ini juga supaya kita mencari, bukan seenaknya ikut orang kafir, sebebas melampiaskan nafsu, karena itu membahayakan kita sendiri. Dan pada waktu kita mencari, kita akan menemukan di dalam kitab suci ada 2 istilah, pintu dan jalan. Siapa itu pintunya? Siapa itu jalannya? Yesus berkata, akulah pintu itu. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi 2 istilah, pintu dan jalan, yang muncul di Matius pasal 5 ayat yang tadi baca ini, muncul lagi di dalam Yohanes pasal 10 dan Yohanes pasal 14. Di dalam Yohanes pasal 10 Yesus berkata, I am the gate, come through me. Melewati pintu aku, engkau pasti diselamatkan. Domba-domba yang lewat pintuku akan diberi rumput yang cukup. Jangan kira engkau jalan sempit, engkau ikut prinsip dalil-dalil Tuhan, engkau jalankan, engkau rugi. Tuhan jamin tidak mungkin bikin engkau lapar. Tuhan tidak mungkin membiarkan engkau mati. Engkau pasti diberi rumput yang cukup, karena engkau adalah domba yang melewati pintu, yaitu Yesus Kristus. I am the gate. Akulah pintu. Barang siapa yang masuk kepada Bapakku melalui pintuku ini akan diselamatkan, pasti, dan akan mendapatkan rumput yang cukup. Lalu Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sehingga pintu ada di dalam Kristus, jalan di dalam adab Kristus. Engkau masih cari pintu yang mana? Pintu yang luas, jalan yang lebar, itu pintu bahaya, itu jalan binasa. Tapi jalan yang
betul-betul lurus dan benar. Pintu yang menuju ke surga hanya satu, yaitu Kristus. Akulah pintu, akulah jalan. Mari masuk melalui aku. Mari berjalan di dalam jalanku yang membawa engkau menuju ke surga. Saudara-saudara, Yesus satu-satunya pintu, Yesus satu-satunya jalan. Dia sendiri berkata, masuklah pintu yang sempit. Dan dia berkata, akulah pintu itu. Dia sendiri berkata, carilah jalan yang kecil yang menuju ke surga. Dan dia berkata, akulah jalan itu. Itu semua mari kita semua orang Kristen membatas diri, mendisiplin diri, rela mengikat diri di dalam prinsip yang benar, di dalam jalan yang sempit. Sehingga kita tidak melanggar hukum Tuhan. Tidak mencari kebebasan seenak sendiri. Kita menahan diri. When you restrict yourself in the love of God, the restriction of the love of God will keep you in safety, in eternal life, and in the will of God. Barang siapa mengikat diri, yang rela membatas diri di dalam ikatan prinsip dan hukum-hukum Tuhan, maka orang itu akan diberkati dan dipelihara Tuhan untuk menjadi selamat. Barang siapa yang mau menempuh pelampiasan nafsu atas kehendak sendiri, maka dia akan mengalami kebebasan, menikmati keluasan tingkah laku seenak mungkin, tapi akhirnya akan menuju kabar kebinasaan. Seorang anak muda laki-laki pergi cari pelacur. Dia pilih yang paling cantik, yang paling seksi, lalu bayar uang yang mahal. Satu malam tidur sama pelacur itu, menikmati seenak-enak mungkin. Wah, dia satu malam main seks tak habis-habis. Dia puaskan diri. Seumur hidup tak pernah nikmat seperti ini. Malam itu berjam-jam dia main seks. Berkali-kali dia berzina dengan pelacur yang cantik sekali itu. Peluk-pelukan, cium-ciuman, lalu hubungan seks terus-menerus. Pada akhirnya dia terlalu capek, dia tidur. Sudah tidur, dia tidak bisa bangun. Pada hari esok, jam 10, matahari sudah terbit, cahayanya terang. Dan begitu panas mensinari kamar tidur pelacur itu. Dia akhirnya dengan capek, tak rela bangun. Waktu dia bangun, dia mau peluk pelacur itu, sudah tidak ada. Perempuan itu tidak ada. Lalu dia mulai sadar, oh ini bukan rumahku. Oh ini rumah pelacur. Enaknya kemarin saya terus menikmati seks dengan puas-puasnya. Melampiaskan nafsu. Menikmati kepuasan yang tidak pernah saya alami. Aduh, saya senang sekali. Tapi di mana dia? Saya mau peluk dia kok dia sudah hilang. Hari ini pagi-pagi dia sudah bangun. Dia pergi cari yang lain. Mungkin dia pergi tempat lain, menerima laki-laki yang lain lagi. Wah, dia sangat sedih. Dia sangat iri dan sangat jengkel. Waktu dia pakai pakaian, dia mau keluar pintu. Dia melihat satu kertas di atas meja dari pelacur itu. Lalu dia buka, apakah ini surat cinta untuk saya? Dia buka kertas itu, dia membaca. Dia matanya besar, dia kaget. Saudara tahu tidak apa yang dibaca? Thank you for your sex last night. I enjoy very much. Lalu kalimat kedua dia kaget. Welcome to the world of AIDS. Sekarang engkau sudah, saya tularkan AIDS. Engkau sudah tidur sama saya sudah menular AIDS kepada engkau. Sekarang selamat datang. Saya menyambut engkau berada di tengah-tengah masyarakat orang dapat penyakit AIDS yang tidak mungkin disembuhkan. I enjoy. Thank you for your sex. And now
I welcome you into the world of AIDS. Bye-bye, dia pergi. Dia dapat kertas itu, kenikmatan semalam hilang semua. Ketakutan semenjak ini mulai timbul. Hatinya tak-tik-tuk. Saya sekarang mau apa? Saya masih umur 20 lebih. Masih seorang pemuda yang hari depan mungkin bisa hidup sampai umur 80 tahun. Tetapi sekarang di dalam tubuh saya sudah ada virus AIDS. Saya sudah kena dan saya tidak ada obat. Saya mulai hari ini menuju ke kematian. Setiap hari takut dibawa bayang-bayang maut. Saya sedang menjadi manusia yang tidak ada pengharapan. Saudara-saudara, inilah artinya kebahagiaan yang menuju kepada kebahayaan. Ini artinya kenikmatan yang menuju kepada kebinasaan. Inilah arti Alkitab. Ini ajaran Yesus Kristus yang hari ini kita dengar dan kita terima bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya kita diberikan kesadaran dan keterkejutan dengan perintah Allah. Yesus berkata, enter into the very narrow gate and small path. Masuklah pintu yang sempit, jalanlah di atas jalan yang kecil. Karena ini membawa engkau menuju kepada hidup yang kekal. Tapi jangan engkau masuk ke dalam pintu yang luas, jalan yang lebar. Kalau itu membawa engkau menuju kebinasaan. Di dalam Mazmur 139 ada satu ayat, saya sangat kagum dan saya sangat mengasihi ayat itu. Dikatakan, Tuhan bukalah hatiku selebar-lebar sehingga aku boleh berjalan di dalam jalananmu secara terus-menerus tidak menyimpang. Dua ini kontra, hatinya lebar, jalannya ciut. Tapi kalau jalannya lebar, hatinya ciut, itu cilaka. Please open my heart. Please enlarge my mind. When I understand more and more and more, I am widen my knowledge. Pengertian saya makin lebar, pengetahuan saya makin luas. Aku makin mengetahui bagaimana menyempitkan jalanku, bagaimana mensetiakan perjalanan tindakan hidupku, makin mengikat kelakuanku di dalam jalan yang benar dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, mari kita mengerti firman Tuhan. Mari kita betul memfahami kehendak Allah. Biar hati kita luas, pikiran terbuka. Di dalam kebaktian-kebaktian yang saya pimpin di dalam Gereja Reform Injili Indonesia, saya selalu membuka pikiranmu lebih luas. Tidak ada orang yang dengar khotbah di sini makin dengar makin bodoh. Saya janji dan saya jamin, barang siapa yang ikut kebaktian di sini, yang dengar khotbah yang saya sampaikan setiap minggu, akan makin pintar, makin jelas, makin bijaksana, makin terbuka tentang firman Tuhan. Saudara-saudara, banyak gereja tidak seperti ini. Engkau disempitkan, disebut disetiakan kepada ajaran yang salah, akhirnya engkau hidupnya sembarangan. Mengapa banyak pendeta yang kelihatan baik-baik, hidupnya berjinah? Silakan lari cepat. Kereta api boleh lari cepat sekali, tapi tidak boleh lari keluar dari rel. Keluar dari rel itu kebebasan yang liar, kebebasan yang sangat sesuka sendiri, tapi itu kebebasan yang membawa kematian. Kalau di dalam rel, silakan cepat pelan, engkau tetap dijamin oleh rel yang menjadi batas, yang menjadi prinsip yang mengikat kita. Kekurangan bebas yang liar, tapi jaminan hidup yang suci
dan akhirnya dapat hidup yang kekal. Kiranya Tuhan memberi pengertian kepada apa yang kita dengar pada pagi ini. Tuhan memberkati kita masing-masing rela menjadi orang Kristen yang setia, taat di dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kita semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Saya minta Pendeta Ivan Harjo dan pimpin kita di dalam doa mengakhiri kebaktian ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan jikalau kami adalah sebagian kecil yang Tuhan izinkan, Tuhan pilih untuk berada di jalan yang sempit. Jalan yang mungkin tidak populer, jalan yang seringkali harus dilalui dengan ketidaknyamanan, jalan yang seringkali membuat kami ditertawakan atau dianggap konyol oleh dunia ini. Tetapi kami bersyukur karena justru melalui jalan dan pintu yang sempit itulah kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami boleh mencapai hidup yang kekal. Melalui jalan dan pintu yang sempit yang adalah anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berjumpa dengan Engkau Bapa kami di surga. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh menjalani jalan ini dengan setia. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh melihat batasan-batasan yang Tuhan berikan. Taurat-taurat Tuhan yang Tuhan berikan itu sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang lebih manis daripada madu, sesuatu yang boleh membawa kami kepada kehidupan, membuat kami semakin serupa dengan anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah ya Tuhan ketika kami berada di jalan ini, Tuhan berikan kepada kami kesetiaan untuk boleh memikul salib yang Tuhan tetapkan bagi setiap kami untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang terus memberikan kepada kami kekuatan dan pembentukan di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan mengikhlarkan iman rasuli berserta semua orang suci di seluruh dunia. Mari kita keluar suara membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian, kita akan menaikkan lagu yang keempat sembari diberikan kesempatan untuk kita meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur, dengan memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera di layar. Mari kita nyanyikan Bangkitkan Jiwaku. Beriku kekuatan dan
pimpin mereka pada Tuhan, bangkitkan jiwaku yang lesu. Mari kita bangkit berdiri. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Datanglah Roh Kudus, kuasai daku, dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Kita akan menaikkan doa persembahan. Segala berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami, mulai kami dari lahir sampai dengan saat ini ya Bapa. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk pendidikan, terima kasih untuk gereja dan para pendeta ya Bapa. Hari ini kami boleh mengucap syukur juga kepadamu, jikalau kami boleh menerima firman Tuhan dan kebenaran daripadamu ya Bapa. Dan kami juga mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan boleh berikan dan kesempatan di mana kami boleh mempersembahkan apa yang kami miliki. Mohon agar supaya Tuhan sendiri yang boleh memberikan kebijaksanaan kepada tangan-tangan yang mengelolanya dan juga boleh memperluas dan memperlebar kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang indah ini. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita kembalikan kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Mohon selamat sumber Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk, bersaat teduh, kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.